Kalau cycle kan dia akan berputar terus. siklus. Kalau ini tuh kayak dia tuh terserah mau misalnya kayak kurang nih di bagian empatinya, oke nanti Bisa balik jam lagi bisa. gitu. Kan kalau kita bicara design thinking, ini kan cukup fleksibel, tapi it takes time, bener nggak? Hai guys, welcome to DigiShare by Astra Digital Academy. Halo guys, selamat datang kembali di DigiShare by Astra Digital Academy. Balik lagi bersama gua Andi dari Center of Excellence Astra Digital dan juga Mbak Suci dari Product Analyst Astra Digital. Melanjutkan diskusi sebelumnya nih, kemarin kan kita udah bahas terkait design thinking itu apa sih? Nah, sesi 2 ini kita akan bahas terkait mengimplementasikannya nih design thinking di produk seperti itu. Kita tuh sebenarnya sekarang pengen bahas nih Ci, terkait kan kemarin kita banyak bahas tuh terkait design thinking itu apa, terus gimana caranya. Nah, sekarang gue pengen tahu nih Ci, gimana sih mengimplementasikannya itu sebagai lo orang product analis? Simple mengimplementasikan design thinking ini tuh kayak berangkat dari kira-kira kita empati aja gitu ke usernya. User kita tuh butuh apa sih? Mereka pain point-nya pakai produk kita apa? Nah dari situ kita bisa pakai design thinking untuk cari solusi atas permasalahan yang user kita hadapin. User ini maksudnya customer ya. Kalau di digital kan biasanya user, karena user ini kan pengguna web kita atau pengguna aplikasi kayak gitu. Lebih ke arah customer berarti ya, untuk lebih general, because it can be all product, nggak cuman itu ya. Jadi Ci, gue mau tanya nih tentang fase-fase pengembangan produk dengan design thinking. Menurut lo tuh ada nggak sih fase-fase atau step-step yang harus dilalui untuk mengimplementasikan si design thinking ini? Oke. Sebenarnya design thinking ini sendiri tuh banyak ya, maksudnya banyak metodenya tuh banyak versi gitu. Ada yang dari IDEO, ada yang dari IBM gitu-gitu. Nah tapi biasanya paling sering dipakai itu ada 5 step di design thinking. Yang pertama itu biasanya ada empathy, terus ada define, terus ada ideate, terus ada prototype sama testing. Nah untuk design thinking sendiri fase-fasenya itu tuh nggak saklek harus kayak oke, gue harus dari fase 1 ke fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, nggak kayak gitu. Dia bisa fleksibel. Jadi kalau misalnya lo berangkat dari empathy terus udah gitu nanti udah ngelakuin 5 fase ini terus ternyata kayaknya kurang greget nih problemnya, kurang greget nih solusinya, nanti bisa lagi iterasi lagi kayak ke fase 3-nya misalnya ideate lagi, terus habis itu prototype lagi. Habis kalau misalnya prototype-nya kurang terus kayak nanti lo balik lagi ke bagian ke define tuh boleh, karena mungkin permasalahan yang di define itu kurang tepat gitu. It's like cycle berarti ya. Kalau cycle kan dia akan berputar terus. Kalau ini tuh kayak dia tuh terserah mau misalnya kayak kurang nih di bagian empatinya, oke nanti bisa jam lagi bisa, gitu. Betul. Tapi misalnya apabila kita kurang di empati nih, kita jam to phase 1, apakah harus runtut lagi atau bisa langsung ke ini aja? Bisa empati misalnya di prototype, kayaknya kita kurang empati di bagian user journey-nya deh, atau kayak kurang empati di bagian experience payment-nya misalnya kayak gitu. Nah kita bisa balik lagi empati. Kira-kira empati pain point di payment-nya apa? Bisa untuk melengkapi langsung ke prototype-nya itu bisa, karena dia sifatnya tuh fleksibel untuk design thinking ini, nggak kayak saklek dari metode 1, metode 2, metode 3, metode 4, metode 5 terus harus balik lagi 1, 2, 3, 4, 5, nggak kayak gitu. Itu sih enaknya design thinking, kenapa banyak dipakai sekarang. Oh, jadi dia cukup fleksibel ya. Fleksibel banget metodenya dan cocok lah untuk metode agile. Kayak agile. Sekarang iya. Banyak banget ya komen-komen yang sekarang bilang agile gitu kan. Karena dia adaptif banget untuk metodenya design thinking. Kan kalau kita bicara design thinking, ini kan cukup fleksibel, tapi it takes time, bener nggak? Tergantung. Ya tergantung problem yang lagi dimasain sebesar apa gitu. Ci, tadi kan lu udah nyebutin 5 fase tuh. Kira-kira dari semua fase itu yang paling krusial apa sih? Yang paling krusial sebenarnya semuanya krusial. Oke. Tapi yang paling penting itu adalah di bagian empatinya. Karena di bagian empati ini kita kan benar-benar kayak harus tahu nih usernya tuh sebenarnya kayak gimana sih. Kita benar-benar ngenalin si usernya, kita harus memposisikan diri kita sebagai user gitu, sebagai customer. Jadi biar kita bisa melihat masalah itu dari sisi sudut pandangnya customer. Jadi ya empati lah, namanya empati. Misalnya kayak lo lagi sedih Bindi, terus gue empati sama lo, gue kan berusaha memahami masalah seperti apa. Nah, dengan empati itu dengan berhasil kita mendefinisikan masalah dan mencari tahu si problem yang dialami user ini seperti apa, tentunya nanti kan
produk yang kita hasilkan saat design thinking juga kedepannya bakal berhasil kayak gitu. Bakal solving user problem kayak gitu. Ci, tadi kan lu udah nyebutin tuh kalau misalnya yang paling harus kita concern itu adalah fase dari empati, bener kan? Gimana cara kita memahami user-user kita? Ya gimana caranya kita mau ngasih solusi kalau misalnya kita nggak paham sama orang. Exactly. Nah, hal terakhir nih Ci yang pengen gue tanyain. Untuk mengukur parameter kesuksesan dari design thinking itu gimana sih? Secara overall ke produk? Gini, kan di design thinking itu kan setelah kita ada ide tadi kan ada masuk tahap prototype, terus dari prototype yang kita bikin kan kita bakal tes nih user-user, calon user kita atau kayak sekumpulan orang yang akan audiens kita lah untuk kita testing gitu. A/B testing bukan? Beda sih, oke. Dia kayak biasa testing biasa aja, maksudnya make sure kalau misalnya prototype yang kita bikin ini tuh user paham nggak sih sama produknya, terus solving the problemnya user apa enggak. I see. Nah, di testing ini kan kita bakal bisa tahu nih kira-kira usernya happy nggak, satisfied nggak sama si produknya, terus kayak beneran produk kita ini beneran menyelesaikan permasalahan mereka apa enggak kayak gitu kan. Nah, menurut gue pribadi, kalau misalnya suatu produk yang dihasilkan design thinking ini berhasil, berarti at the end the prosesnya itu ya produknya benar-benar solving masalah user dan user akan menggunakan produk itu dan mereka happy untuk menggunakan produk itu gitu. Jadi produknya dipakai lah intinya. Ini kayak contohnya nih, lo masak kan, terus lo ngeracik bumbu apa segala macam, udah jadi nih makanannya. Yes. Ketika makanan itu dibilang berhasil atau enak ketika apa? Ketika makanannya habis dilahap sama orang, misalnya teman lo, temen lo kayak gitu kan. Berarti makanan lo beneran enak. Ya udah ketika orang senang bilang makanannya enak, terus kayak makanannya habis gitu. Kan itu realnya kayak gitu. Nah berarti kalau misalnya case-nya ke produk, berarti ya ketika produk itu beneran dipakai dan user ngasih respon atau feedback positif terhadap produknya gitu, kayak happy kan. Banyak tuh review user kan kayak bilang, oh gue seneng nih sama produknya. Kayak di App Store, Play Store tuh ya, review gitu. Bintang gitu ya. Jadi istilahnya feedback dari customer dan juga insight apa yang bisa jadi bahan improvement kita gitu ya. Tapi kalau untuk testing paling kayak feedback dari customernya dulu, feedback dari si audience respondensi testingnya dulu. Oke, untuk nanti akhirnya testing tersebut jadi MVP gitu ya. Bisa jadi MVP untuk tahapan pengembangan produk selanjutnya. Produk atau fitur berarti ya? Iya, betul. Oke, untuk sesi ini bisa gue simpulin kalau misalnya sebagai design thinking itu untuk kesuksesannya adalah based on customer or based on our user gitu kan. Betul. Gimana cara user kita satisfied dan tidak ada kendala dalam menggunakan aplikasi, dan bagaimana mereka itu sebuah aplikasi kita is solve the problem. Betul. Gitu kan. Kalau gimana cara mengaplikasikan design thinking tersebut. Boleh nambahin satu nggak? Boleh nih, apa tuh? Nah, gue tuh suka banget kata-katanya Seth Godin. Itu kan dia marketing expert gitu. Seth Godin, salah kan? Itu dia bilang gini, katanya do not find customer for your product, but find product for your customer. Jadi kayak ya udah, kita harus menemukan produk yang kita kasih buat customer kita. Jangan kita bikin dulu produknya baru kita cari siapa nih yang mau pakai kayak gitu. Kan biasanya ada beberapa kesalahan step kayak dia bikin dulu produknya, nanti kayak dia baru cari customer. Tapi kayak ya udah, kita harus find product for our customer. Wah, keren banget nih closing statementnya dari Mbak Suci. Oke guys, sepertinya kita udah sampai di penghujung acara kali ini. Sebelumnya, gue pribadi mau mengucapkan terima kasih nih buat Mbak Suci yang udah nge-share ilmu-ilmunya terkait design thinking dan juga bagaimana sih buat produk yang baik. Sama-sama. Iya, semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah ya. Dan untuk teman-teman yang tertarik untuk melihat konten-konten kami, bisa melalui di YouTube dan podcast di Astra Digital Academy. Atau buat teman-teman yang ingin stay update melalui sosial media, bisa juga follow di Instagram di @live@astradigital. Di situ kami akan nge-share konten-konten yang cukup edukatif terkait dunia digital dan juga yang cukup menarik gitu Mbak Suci. Sudah follow kan? Udah dong. Nah, teman-teman juga harus follow dong. Oke, mungkin akan saya tutup acara kali ini. Sekian dan terima kasih. Hi guys, welcome to DigiShare by Astra Digital Academy.